bisnis. Sedangkan dalam bisnis itu sangat-sangat kejam sekali. Jadi kalian harus siap, para perusahaan atau para pelaku UMKM harus siap untuk melakukan atau menerima konsekuensi bisnis. Sorry teman-teman ya. Itu. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, di video ini kita akan sedikit serius nih teman-teman untuk membahas mengenai mata kuliah, ya kan, mata kuliah berprodi manajemen gitu teman-teman, ya kan. Oke. Di video ini aku akan sedikit membahas atau menyampaikan tentang apa sih etika bisnis dan apa sih pasar bebas. Jadi buat kalian minta tolong banget biar gak ketinggalan atau ke skip gitu, ya kan. Jadi sepotong-sepotong untuk mendengarkan materi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Jadi langsung aja kita ke materi utamanya. Let's go. Oke teman-teman, etika bisnis kalau menurut teori yang ada di internet, di buku, atau di platform yang lain itu adalah suatu nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur pelaku bisnis untuk tingkah atau melakukan suatu kegiatan bisnis yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain gitu ya. Kalau versi saya menyederhanakannya seperti ini teman-teman. Apabila ini katakanlah saya mempunyai suatu bisnis gitu kan ya. Etika, kalau kita membahas soal etika, berarti saya harus memiliki etika yang baik bagi lingkungan, baik bagi konsumen saya, baik bagi perusahaan saya. Itu secara sederhananya seperti itu. Sampai sini kalian bisa tahu ya. Dan kalau kalian bisa mengembangkan atau menangkap dengan versi kalian itu lebih bagus lagi gitu teman-teman. Nah sederhananya begitu ya teman-teman. Jadi tentang etika bisnis itu sederhananya adalah suatu nilai norma atau prinsip-prinsip yang mengatur suatu pelaku bisnis supaya mereka ini bertindak tidak sewenang-wenang gitu, bertindak jujur, adil, dan ya bertanggung jawab lah sebagai pelaku bisnis seperti pada umumnya gitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke etika pasar bebas. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu, pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu, perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang relatif sedikit teman-teman. Kenapa begitu? Ya memang seperti ini pasar bebas. Jadi pemerintah itu tidak campur tangan terlalu dalam. Tetap ada, tapi tidak terlalu banyak seperti sistem ekonomi yang lainnya gitu teman-teman ya. Tuh. Jadi sistem ini tuh memang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan etika seperti yang persaingan yang tidak sehat, ketimpangan ekonomi, hingga kerusakan lingkungan teman-teman. Oleh karena itu nih, etika bisnis itu menjadi pedoman atau landasan untuk pelaku bisnis untuk bertingkah atau bertindak secara adil, secara bertanggung jawab, nggak ngawur gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu konsep dasar pasar bebas. Pasar bebas itu memiliki 3 konsep utama teman-teman. 1. Persaingan bebas. 2. Kebebasan ekonomi. 3. Hak milik pribadi gitu. Persaingan bebas mendorong perusahaan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan harga yang kompetitif. Sedangkan kebebasan ekonomi
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha dan berinvestasi. Sedangkan hak milik pribadi memberikan perlindungan atas hasil kerja dan aset seseorang, teman-teman. Sebagai contoh seperti ini, di Indonesia kan ada e-commerce. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia itu menunjukkan bagaimana pasar bebas ini mendorong munculnya ribuan pelaku UMKM yang kini dapat menjual produk-produknya tanpa memiliki toko fisik. Bahkan jangan salah, mereka bisa mampu untuk menjual produk-produknya itu nggak hanya di dalam negeri, melainkan di mancanegara. Hebat nggak tuh teman-teman? Namun, pada kenyataannya, perusahaan besar sering memiliki modal dan teknologi, teman-teman, yang jauh lebih kuat, lebih modern, lebih canggih daripada UMKM. Tuh, akibatnya persaingan menjadi tidak seimbang, ketimpangan yang tadi itu teman-teman, sehingga usaha-usaha kecil itu sangat sulit untuk berkembang, khususnya di sini. Di mana? Ya di sini teman-teman ya. Itulah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah atau regulasi pemerintah atau ya segala macam yang berhubungan tentang pemerintah yang memberikan perlindungan lah paling tidak itu ya kan kepada pelaku UMKM nih, melalui kemudahan akses permodalan, akses pelatihan, digitalisasi, dan pengawasan terhadap praktik monopoli. Itu perlu dilakukan itu. Karena kenapa? Kalau ya nggak ada regulasi dari pemerintah yang seperti itu, bagaimana UMKM bisa berkembang? Begitu kan? Tapi ya kita tahu lah teman-teman, memang seperti ini gitu. UMKM di Indonesia itu memang sangat banyak sekali, cuman ya itu tadi teman-teman, mereka kesulitan untuk berkembang kalau tidak ada jalur khusus atau orang-orang yang kecuali orang-orang yang memiliki jalan ninja teman-teman untuk ya sedikit mengembangkan atau bisa apa ya membesarkan UMKM itu tadi. Tapi untungnya di Indonesia untuk saat ini kabarnya sih lagi gencar-gencarnya untuk membangun atau mendorong UMKM ini supaya bisa muncul ke permukaan bahkan sampai ke mancanegara. Benar atau tidak itu kalian yang bisa menilai sendiri teman-teman. Sekarang kita ke bagian ketiga, prinsip-prinsip etika dalam pasar bebas. Apa aja itu? Dalam menjalankan bisnis, terdapat 4 prinsip utama, yaitu 1. Kejujuran, yang kedua keadilan, ketiga tanggung jawab, dan continue atau keberlanjutan. Itu teman-teman, ya kan? Kejujuran berarti perusahaan memberikan informasi, perusahaan atau UMKM itu sama aja. Perusahaan atau UMKM memberikan informasi yang benar, akurat, dan terpercaya kepada konsumen tanpa ada yang dimanipulasi. Tuh, ingat. Keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara merata, secara setara, tanpa ada pilih kasih itu antara satu yang lainnya, ya harus setara. Keadilan itu nggak harus sama gitu, maksudnya katakanlah bagian si A itu segini, bagian si B harus segini, enggak. Tapi keadilan yang dinamakan keadilan itu adalah ya sesuai porsinya masing-masing. Kalian pasti paham ya kan, nggak harus ini 50 ini 50, yang nggak harus ini 80 ini juga 80, nggak harus gitu, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing tuh. Sedangkan tanggung jawab berarti siap menerima segala konsekuensi atas keputusan bisnis. Sedangkan
Keberlanjutan berarti memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita bahas dua ini ya teman-teman, dua yang paling krusial ini teman-teman. Tanggung jawab, ya kan? Banyak UMKM atau perusahaan itu, yang mungkin UMKM ya, lebih ke UMKM ya, yang masih minim nih tentang kemampuan untuk siap menerima konsekuensi atau keputusan bisnis. Sedangkan dalam bisnis itu sangat-sangat kejam sekali. Jadi kalian harus siap, para perusahaan atau para pelaku UMKM harus siap untuk melakukan atau menerima konsekuensi bisnis. Sorry teman-teman ya. Itu keberlanjutan ini teman-teman. Di sini tertulis jelas banget. Keberlanjutan berarti memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Biasanya nih, perusahaan itu mempunyai yang namanya CSR. Ada yang tahu CSR? Betul sekali. Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab kepada lingkungan sekitar yang terdampak satu, limbahnya mungkin, atau mungkin mengeluarkan aroma yang tidak sedap mungkin, gitu ya kan, atau mungkin mengeluarkan kebisingan yang terlalu bising sehingga mencolok ke telinga mungkin. Nah, itu harus memiliki yang seperti itu teman-teman. Itu baik perusahaan ataupun UMKM gitu. Namun saat ini konsumen kan juga semakin kritis nih. Banyak banget konsumen tuh membeli produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik, tuh transparan dan peduli terhadap lingkungan. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan betul-betul teman-teman, bagi kalian yang mau untuk menjalankan suatu bisnis, atau buat kalian yang mempunyai UMKM atau mempunyai perusahaan. Ini perlu sekali untuk diperhatikan ya. Namun masih ditemukan perusahaan yang memberikan iklan berlebih teman-teman. Nah ini fakta di lapangan atau masalah di lapangan itu sering menemukan perusahaan yang memberikan iklan berlebih, memalsukan kualitas produk atau menyembunyikan informasi yang penting sehingga konsumen merasa dirugikan. Itu teman-teman, kalian bisa menilai sendiri sekarang seperti apa zamannya. Nah gitu. Jadi jangan sampai merasa dirugikan dan jangan sampai kalian dirugikan. Ingat itu ya. Oke, ingat. Solusinya adalah perusahaan menerapkan prinsip good corporate governance. Sederhananya seperti ini wis teman-teman. Nggak terlalu muluk-muluk gitu ya kan. Yang penting mereka atau perusahaan atau UMKM ini bertingkah atau berjalan sesuai alurnya aja lah. Dalam artian alurnya aja itu ya, kalau memang informasinya kayak gitu, kalau memang produknya kayak gitu, ya paling enggak itu kalau memang kualitasnya jelek ya dibenahi. Kalau emang informasinya kurang baik ya diperbaiki gitu teman-teman. Jadi jangan ada kayak manipulasi data kah, manipulasi informasi kah, atau bahkan barangnya yang enggak sesuai. Itu sangat bahaya sekali teman-teman gitu ya. Karena ini sangat penting dalam membangun budaya integritas di seluruh organisasi, terutama perusahaan, apalagi UMKM yang merintis nih istilahnya kan. Kalau perusahaan kan kebanyakan ya sudah pada besar-besar semua, modalnya juga gede. Kalau UMKM kan ya masih
lebih gede perusahaan lah intinya kan gitu. Tuh, tapi ini perlu diperhatikan banget, perlu diperhatikan supaya perusahaan atau UMKM kalian itu terus tetap berkembang. Itu walaupun pada kenyataannya saat ini banyak sekali perusahaan yang melakukan ya seperti itu tadi yang saya sampaikan, nggak sesuai yang disampaikan ke konsumen tuh nggak sesuai. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Peran pemerintah dalam mengatur pasar bebas. Ya, tuh ya. Walaupun pasar bebas memberikan kebebasan ekonomi, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Tahu regulator? Bukan yang buat LPG loh ya. Kan, regulator itu ya intinya itu sebagai filter lah, sebagai pengatur lah, atau sebagai penghubung lah. Itu variatif ya teman-teman ya. Tuh. Jadi meskipun di pasar bebas tadi yang saya sampaikan di bagian berapa tadi itu bahwa regulasi pemerintah itu sangat relatif kecil, tapi bukan berarti tidak ada, harus tetap ada. Tuh teman-teman ya, jangan sampai nggak ada sama sekali. Itu ya, ingat perintah sampean. Pemerintah menjamin persaingan usaha yang sehat, contohnya seperti itu. Kemudian menegakkan hukum nih, mengatasi kegagalan pasar. Seperti apa mengatasi kegagalan pasar? Yaitu tadi penyalahgunaan atau penyelewengan atau tindakan ketimpangan dalam sesama pelaku bisnis atau pelaku ekonomi itu, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi ya, jalan, akses, kemudian tempat, supaya konsumen tuh bisa menerima dengan baik, supaya para produser atau para pelaku usaha ekonomi bisa menyalurkan barang-barangnya hingga sampai ke tangan konsumen dengan baik. Salah satunya ya ini, infrastruktur yang mendukung itu teman-teman ya. Di Indonesia terdapat lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU teman-teman, yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tapi dalam prakteknya masih terdapat kartel harga, monopoli, penyalahgunaan posisi, yang menyebabkan semua ini atau harga menjadi tidak kompetitif teman-teman dan merugikan konsumen. Begitu, itu masalahnya tuh. Nah, kalau melihat hal yang seperti ini, harusnya pemerintah itu memperkuat pengawasan, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran, serta meningkatkan ya minimal transparansi dalam dunia usaha gitu ya teman-teman, supaya kita sebagai konsumen ini tidak merasa dirugikan. Maka kita sebagai konsumen, kalau saran saya ya, kalian sebagai konsumen ya harusnya lebih pinter lah intinya ya kan, kalian lebih paham lah. Bagian kelima, tantangan etika dalam persaingan usaha. Tantangan utama dalam pasar bebas adalah persaingan tidak sehat, ketidaksetaraan ekonomi, dan terakhir korupsi. Nih, oke. Persaingan tidak sehat dapat berupa pemalsuan produk, kampanye hitam, hingga praktik dumping harga. Apa sih dumping harga?
Contohnya sederhananya seperti ini. Saya memiliki perusahaan. Saya menjual barang saya ke luar negeri, itu harganya lebih murah daripada saya menjual di negara saya sendiri gitu. Sederhananya seperti itu ya. Tuh, ketidaksetaraan muncul karena tidak semua pelaku usaha memiliki akses modal yang sama. Sedangkan korupsi ini menyebabkan persaingan menjadi tidak adil. Di mana-mana yang namanya korupsi itu merugikan, bukan hanya dari segi masyarakat, pribadi, dari segi semuanya sangat merugikan gitu ya. Dan faktanya nih, di Indonesia masih ditemukan kasus pemalsuan produk, penyalahgunaan merek dagang, hingga praktik suap dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nih, masalahnya kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha yang jujur menjadi kalah bersaing. Pelaku usaha yang jujur menjadi kalah bersaing, garis bawahi. Sementara konsumen kehilangan kepercayaan terhadap pasar. Nih, dampaknya besar banget itu masalahnya ya kan. Masalahnya besar banget. Nih, solusinya itu mungkin seperti ini. Dibutuhkan penegakan hukum ya kan, yang konsisten, terutama sistem pengawasan yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran etika, garis bawahi etika, bagi seluruh pelaku usaha. Kalau seluruh pelaku usaha memiliki etika yang baik, maka hal-hal yang terjadi atau hal-hal di atas mungkin tidak akan terjadi, teman-teman. Karena dia masih memiliki rasa dari hati ke hati. Kalau tidak memiliki rasa itu, ya akan sangat kacau ininya gitu. Ya. Bagian keenam dari pasar bebas, yaitu isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas, teman-teman. Pasar bebas tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial dan lingkungan. Ketimpangan ekonomi dapat meningkat apabila keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu. Itu benar, teman-teman. Jadi seperti ini misalnya, dalam suatu pasar bebas itu ada beberapa kelompok nih. Nah, sedangkan kelompok yang menikmati keuntungan itu hanya kelompok tertentu. Contohnya saya kasih contoh dari 5 kelompok A, B, C, D, E gitu ya kan. Tapi yang menikmati keuntungan itu hanya kelompok A atau kelompok B saja. Itu teman-teman, itu tidak baik. Aktivitas industri juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak diawasi. Itu teman-teman. Selain itu masih terdapat pelanggaran hak pekerja seperti upah yang rendah atau jam kerja yang berlebihan. Ini problem semua karyawan nih seperti ini nih. Bagi kalian yang merasa masih berada di suatu corporate ya, budak corporate dalam tanda kutip atau karyawan, pasti kalian ada yang merasa seperti ini. Upah yang rendah, di bawah minimum lah intinya, atau UMK setempat, dan jam kerja yang nggak sesuai sama upah yang diberikan jam kerja itu. Terhitungnya bisa dibilang loyalitas. Wah, tuh ya teman-teman, buat para pekerja sing sabar gitu. Faktanya, banyak perusahaan saat ini telah menerapkan program corporate social responsibility, itu tadi ya teman-teman ya, atau CSR, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi, kalau kita atau kalian mempunyai perusahaan di suatu lingkungan, itu kalian juga harus memperhatikan lingkungan setempat, mulai dari kebersihannya, mulai dari sumber daya manusianya, gitu-gitu ya teman-teman. Masalahnya nih, masih terdapat perusahaan yang membuang limbah tanpa pengolahan yang baik atau mengabaikan keselamatan pekerja demi menekan biaya produksi. Itu masih banyak banget teman-teman ya,
yang nggak kita ketahui atau pemerintah ketahui. Itu masih banyak banget. Solusinya mungkin perusahaan harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, mematuhi standar lingkungan, ya basic lah intinya, memberikan hak pekerja yang secara layak gitu, serta menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis bukan hanya formalitas. Tuh, catat. Bagian ketujuh, etika pasar bebas. Oke. Adalah implementasi etika pasar bebas di Indonesia. Tuh teman-teman. Implementasi etika pasar bebas memerlukan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah harus membuat regulasi yang efektif. Dunia pendidikan harus menanamkan nilai etika. Perusahaan harus membangun budaya integritas dan masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Ini kolaborasi yang sangat bagus ketika bisa dijalankan dengan maksimal. Yang mulai dari pemerintah memiliki regulasi yang efektif, dunia pendidikan sejak dini itu ditanamkan rasa atau nilai etika yang bagus, perusahaan dari segi pembangunan budaya integritas yang sangat bagus, dan masyarakat juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Itu sangat tepat sekali. Faktanya, saat ini semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan kode etik perusahaan, sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system ya, bisa dibilang seperti itu, serta program keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan publik gitu. Faktanya yang sekarang. Masalahnya adalah namun implementasi etika seringkali hanya menjadi dokumen administratif, teman-teman. Buat kalian yang merasa pernah mengalami atau hal seperti itu atau sebagai pelaku yang seperti itu, janganlah kayak gitu ya teman-teman. Dan belum benar-benar diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis tuh. Itu masalah yang terjadi. Maka solusinya diperlukan evaluasi secara berkala. Tuh, komitmen pimpinan perusahaan, pendidikan etika sejak dini gitu ya, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebenarnya simple, kembali lagi ke gimana sih cara kita sebagai sama-sama manusia itu untuk ya itu dari hati ke hati berkolaborasi untuk menjadi sesuatu hal yang baik gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di video ini adalah pasar bebas itu memang memberikan banyak manfaat berupa peningkatan inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi gitu ya kan. Namun kebebasan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa persaingan tidak sehat, ketimpangan ekonomi, kayak korupsi, kerusakan lingkungan, apabila tidak disertai dengan etika bisnis. Garis bawahi ya. Oleh karena itu, nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab itu hal yang basic, dan keberlanjutan harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas bisnis. Selain itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama agar tercipta sistem pasar bebas yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama bisnis bukan hanya memperoleh keuntungan, teman-teman, tetapi juga menciptakan nilai bagi masyarakat serta memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Itu, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai habis. Kalau dirasa ini sangat bermanfaat, bisa banget kalian bantu share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like video ini dan komen serta subscribe gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.